Bule di sana bisa ngomong bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk semua. Tetap semangat dan semoga limpahan rahmat yang Maha Kuasa selalu tercurahkan untuk kita semua. Ya, Indonesia sebagai negara yang multi etnis tidak hanya memiliki keanekaragaman alamnya, namun juga budaya dan bahasanya. Tercatat ada 700 lebih bahasa daerah yang ada di Indonesia dan salah satunya adalah bahasa Melayu yang juga merupakan akar dari bahasa Indonesia dan juga dijadikan sebagai bahasa nasional di beberapa negara jiran termasuk di Malaysia. Namun di Indonesia tidak menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraannya, tetapi mengevolusikannya dengan nama bahasa Indonesia dengan ciri khas ketatabahasanya tersendiri. Dan ini berbeda dengan negara jiran Malaysia yang meskipun ada bahasa nasional, tetapi ada beberapa bahasa yang juga digunakan oleh rakyatnya termasuk bahasa Inggris yang kadang-kadang dicampur aduk dengan bahasa Melayu. Nah, apa sih bahasa yang dipakai di Malaysia? Banyak orang Indonesia itu salah paham bahwa di Malaysia itu orang-orang menggunakan bahasa Malaysia. Tidak. Jadi di Malaysia itu kebanyakan orang itu sebenarnya pakai bahasa Inggris kalau misalnya di kantor atau di sekolah. Nah, untuk orang keturunan Cina, mereka biasanya menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa daerah ya, misalnya bahasa Kanton kayak gitu atau bahasa-bahasa lokal Cina yang lain. Dan beberapa orang Melayu juga menggunakan bahasa Melayu atau mungkin bahasa Rujak. Jadi sebenarnya di Malaysia itu bahasa Malaysia itu sepertinya tidak terlalu digunakan ya menurutku ya, karena aku tuh pernah di sana sampai hampir 2 tahun ya, jadi aku tuh bolak-balik Indonesia Malaysia tuh sebenarnya lebih dari 2 tahun sih, banyak kali ya. Dan yang aku pahami bahwa di sana itu kalau kita ketemu orang Cina ya ngomongnya pakai bahasa Mandarin, kalau kita ketemu orang Melayu pakai bahasa Inggris. Kalau jadi kita itu kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, banyak orang Malaysia tuh ngira gitu bego gitu. Jadi aku selalu berusaha pakai bahasa Inggris kalau ketemu sama orang Malaysia, dan kalau ketemu sama orang Cina Malaysia aku pakai bahasa Cina supaya lebih dihargai. Ya, ini yang menjadi perbedaan dengan Indonesia, yang mana seiring zaman bahasa Indonesia kian berkembang dari bahasa asalnya, dan bahasa Indonesia pun juga merupakan identitas dan jiwa patriotik rakyatnya. Kalau di Indonesia kita sering jumpa orang-orang dari luar negara ataupun foreigner ya, kita panggil foreigner ataupun bule di sana bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau di Malaysia sudah terlalu banyak kita lihat bule-bule yang sudah tinggal di Malaysia sudah 20 tahun masih belum bisa bahasa Malaysia. Tapi di sana padahal baru tinggal sekitar 3-4 bulan sudah bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar ya. Ini kerana pembawakan budaya berbahasa Indonesia secara penuh itu sudah jadi satu keutamaan ataupun sudah jadi satu kebiasaan kepada orang-orang di sana. Identitasnya itu mesti utuh, tidak kayak kita. Oke, seperti yang banyak orang tahu bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia merupakan bahasa kenegaraan atau bahasa nasional. Tetapi keduanya memiliki nasib yang berbeda 180 derajat. Jika bahasa Indonesia sukses menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai etnis dan agama, tetapi bahasa Melayu di Malaysia belum menjadi bahasa persatuan. Tidak semua kaum atau etnis di Malaysia mau mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, karena identik dengan bahasa kaum, sehingga ada kesan bahasa Melayu gagal menyatukan rakyat yang multi kaum di Malaysia, ditambah dengan campur aduknya antara bahasa asing dengan bahasa kenegaraan. Bahkan ada yang menciptakan bahasa-bahasa baru yang bisa merusak bahasa asalnya. Beberapa pengamat di Malaysia sendiri juga khawatir kemungkinan bahasa Melayu di Malaysia bisa punah suatu saat nanti. Ko farang fang, ai fai kan fan, te fanga fa sa fanga fat ma farah fah ni fi. Se fe bak fap, se fe mu fu wa fe, vi fi di fi yo fo ai fai, ke fan fer mi fuf move. Ri fi move, ri fi move fuf. Ha fa. Sefe mufu, wefe, vifi, difi, yofo, yang fang afai, bufu, wakfa, pafa, salfal, pafa, las festifin, defengan fan isfis, rafa, ilfil. Sefe mufu, wafa, kafana fari mimufuf. Sam fam pai fai, tik fit tok fo efe count fan ai fai, yang fang dufu lufu. Pon fon, kafana fa, ben fan. Perfe, mefe, nenfe, lifi. Ha, fa. Kefaram fam tau fau. Penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak pisalahkan bangsa lain, sebelum kita nak pisalahkan negeri lain, sebelum kita nak pisalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita?
Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tah. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak ni. Okey, ada tular satu post di dalam media sosial, katanya dia dah 2 dekad lahir, hidup dan belajar di Malaysia tapi tidak fasih untuk cakap dalam bahasa Melayu. Kenyataan sebegini bagi aku memang sangat memalukan lah. Tengok yang pekerja asing kan, dia dah 3 tahun bekerja kat dalam negara kita pun dah boleh cakap bahasa Melayu asas dah. Korang yang dah 2 dekad belajar kat dalam Malaysia tapi masih tidak mahir untuk cakap bahasa Melayu kan? Apa perangai sebenarnya kau kan? Kau tak rasa bangga ke untuk menjadi rakyat Malaysia? Tak rasa bangga ke? When I try to talk in Malay, is so bad. Yeah, there's like that accent when I speak in Malay. Ya, adakah awak berdua gunakan bahasa Melayu? Di rumah ya. Tak sangat. Saya cuba pakai bahasa Melayu bila di rumah gitu untuk berbual dengan mak bapak saya dengan atuk nenek saya. Gunakan setiap hari. Saya gunakan bahasa Melayu depan nenek. Selalu dengan nenek saya kat rumah. Nenek, talking to nenek and atuk. Dan kita kot. Dengan kawan-kawan Melayu saya. Dengan nenek atuk. Saya rasa sebab kita orang dikelilingi oleh banyak orang yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama diorang. Jadi kita orang lebih influence untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Okey, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang netral yang tidak menonjolkan salah satu kaum, tetapi mengadopsi berbagai kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia maupun bahasa-bahasa asing. Bahasa Indonesia disebut-sebut merupakan salah satu bahasa persatuan tersukses yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang multi etnis dan multi bahasa serta multi agama. Dan dalam perkembangannya juga saat ini, penuturnya tidak hanya di kalangan rakyat Indonesia saja, akan tetapi sudah meluas ke 50-an negara. Dan di bulan November 2023 kemarin, bahasa Indonesia akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai bahasa resmi UNESCO. Oke, demikian sekilas video ini. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing dengan tetap menunjukkan identitas keindonesiaan yang berbineka tunggal ika, namun kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.